Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Ya, sebenarnya komentar ini sudah cukup terlambat karena dari teman-teman YouTuber sudah banyak membahas satu video PBNU, yaitu namanya Kiai Haji Zulfa Mustafa. Beliau ini adalah seorang kiai NU, kelahiran dari Pekalongan, kemudian domisili di Jakarta. Dan juga dalam riwayatnya beliau sendiri menceritakan bahwa beliau adalah salah satu murid dari Kiai Haji Sahal Mahfud, ya, Ajen Pati. Tentu ketika berbicara mengenai Kiai Haji Sahal Mahfud, maka tentu yang akan kita fahami, akan kita simpulkan, maka hasil pendidikan dari Kiai Haji Sahal Mahfud itu adalah satu sosok, satu santri yang memiliki pola pikir yang hebat. Tentu dalam menyikapi kasus-kasus sosial yang terjadi di zamannya. Bahkan dalam salah satu karyanya, ya, Kiai Haji Sahal Mahfud itu memiliki salah satu karya, salah satu buku yang namanya Fikih Sosial. Sehingga tentu beliau sebagai salah satu murid dari Kiai Haji Sahal Mahfud akan memiliki satu pandangan yang spektakuler, yang luar biasa tentunya, ya. Karena memang gurunya adalah seorang sosok yang memiliki pemikiran yang cemerlang. Ternyata setelah kita saksikan video ceramah dari Kiai Haji Zulfa Mustafa di Malang dan menghadiri salah satu hall dari Habib, siapa itu namanya, Abdul Qadir Bil Faqih. Di sini ada satu hal yang menarik, bahwasannya tumben-tumbennya tokoh-tokoh khususnya dari PBNU itu diundang dalam acara tersebut. Dan sekaligus menjadi pembicara dalam acara itu, yang salah satunya adalah Kiai Haji Zulfa Mustafa. Namun sayang, kalau kita simak, kita dengarkan isi dari ceramahnya Kiai Zulfa Mustafa itu, ada, ya, menurut saya ada sebuah kesimpang siuran. Ada beberapa hal tentunya, ya. Yang diantaranya ketika berbicara tentang Wali Songo sebagai muasal Yaman, yang tentu sesuai dengan penuturan dari Kiai Haji Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songonya. Munculnya nasab Wali Songo versi Ba'alawi itu muncul di pertengahan abad ke-19, artinya pada tahun 1850-an. Yang tentu saat itu ada tokoh-tokoh sejarawan yang memang meneliti, menyelidiki masyarakat dan kebudayaan dari orang-orang Hadramut. Dan ditemukanlah tulisan-tulisan baik dari versi Pegon atau versi Jawa yang menunjukkan bahwa Wali Songo itu asal usulnya adalah dari Hadramut, Yaman, atau dengan bahasa lain adalah keturunan dari Ba'alawi. Dan tentu saya juga pernah melihat ada salah satu manuskrip yang tertulis di awal-awal dari abad ke-20, itu pada tahun 1904 Hijriahan itu, di Cirebon. Ada sahabat saya itu, beliau menunjukkan ada dua manuskrip dengan dua versi yang berbeda. Yang pertama adalah versi Ba'alawi, ya, yang gelarnya itu adalah Azmat Khan, dan yang kedua itu adalah versi dari Musa Al-Kazim. Ini ada apa sebenarnya? Dan tentu itu ada campur tangan dari Belanda, ya. Kemungkinan besar seperti itu, ya. Yang seolah-olah Kiai Zulfa Mustafa itu akan menggiring para jamaah, para hadirin untuk memahami bahwa Wali Songo itu adalah asal usulnya dari Yaman. Itu satu. Kemudian untuk catatan yang kedua itu,
apa namanya, statementnya hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Fahru Razi, yang beberapa konten sebelumnya saya sudah membahas tentang tulisan itu, dan nanti akan saya bahas dari beberapa hal yang belum saya uraikan ya. Yaitu apa? Yaitu tuduhan-tuduhan bahwa semua ini ya itu dasarnya adalah karena politik. Sebenarnya apakah seperti itu? Bahkan dengan apa namanya membahasakan dengan bahasa Arab yang redaksinya itu nama hiya khusumatun siyasiyah subiqat bi alwanin diniyah. Sesungguhnya pro kontra atau polemik-polemik yang terjadi saat ini itu bermuara kepada gerakan-gerakan politik ya, atau keributan-keributan politik yang dibungkus dengan bungkus-bungkus agama. Tentu ini adalah salah satu tuduhan yang barangkali menurut pendapat saya sama dengan tuduhan yang disodorkan, yang dituduhkan oleh Kiai Fahru Razi, yang tentunya tidak apa namanya, tidak berdasar ya. Sehingga saya tidak memahami ini bagaimana sebenarnya pola pikir ya yang digunakan oleh kiai-kiai seperti Kiai Zulfa Mustafa, yang notabene beliau adalah seorang wakil ketua umum PBNU. Ini sebenarnya ada apa ini? Sampai-sampai seperti ini, dan tidak melihat polemik nasab, membelokkan sejarah, baik Indonesia, baik NU, baik Jatman, ataupun yang lain, adalah satu hal yang penting untuk dikaji. Dan juga, kalau kita itu melihat semangat keilmuan, ya, itu justru munculnya adalah pasca 100 abad dari kelahiran Nahdlatul Ulama sendiri. Tetapi mengapa kita lihat dari beberapa pembesar-pembesar NU, baik dari Rois Amnya, ya, itu tidak mendukung gairah kesemangatan keilmuan yang ada pada saat ini, dan juga tidak mendalami dan justru menuduh ya bahwa gerakan-gerakan apa namanya, penelitian atau pembahasan atau kajian tentang nasab Ba'alawi ini adalah salah satu hal yang patut disyukuri sebenarnya. Tetapi kenapa dari tiga sosok ini, baik dari Rois Am, Kiai Haji Miftahul Akhyar, kemudian dari Kiai Fahru Razi, kemudian juga dari Kiai Zulfa Mustafa, itu bisa atau tiga atau statement dari tiga tokoh ini mengarah kepada satu hal yang sama. Ini sebenarnya ada apa ini dengan apa namanya pembesar-pembesar NU kita ini? Apakah karena ada faktor kedekatan antara beliau-beliau dengan tokoh-tokoh Ba'alawi? Ataukah ada hal yang lain sehingga tiga tokoh ini berdiri tegap ya, maju terdepan untuk membela nasab Ba'alawi dan meyakininya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menuduh kelompok-kelompok, golongan-golongan, orang-orang yang membahas, mengkaji, meneliti, menelaah kitab-kitab nasab demi untuk mencari sebuah kebenaran, apakah benar nasab dari Ba'alawi itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tiga tokoh ini tokoh besar loh, pembesar-pembesar NU, mulai dari Rois Am, kemudian waketum PBNU. Tentu harusnya dengan apa semangat yang baru memasuki abad yang kedua dari kelahiran Nahdlatul Ulama, tentu mereka justru harus mendukung semangat keilmuan di balik polemik nasab saat ini. Tapi kenapa mereka diam dan justru menuduh hal yang tidak-tidak, hal yang tidak mendasar, yang tidak memiliki argumentasi, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan justru membela kelompok-kelompok yang banyak dari oknum-oknum mereka yang justru menghinakan kiai-kiai Nusantara. Tentu kita ingat dengan beberapa ceramah-ceramah di mana kiai-kiai kita, ulama-ulama kita
disebut sebagai kiai-kiai anjing, kiai-kiai babi, kiai-kiai curut. Bahkan ini ada siapa itu namanya, Rehan Qadri atau siapa itu, yang mengatakan bahwa ketika ada seorang kiai yang menikahi seorang perempuan Ba'alawi, itu bukan kiai tetapi tai. Nah, tentu hal-hal yang seperti ini justru mereka itulah yang rasis. Bukan kelompok-kelompok yang mendukung penelitian dari Ki Haji Imaduddin yang disebut sebagai orang-orang yang rasis. Jadi, pemikirannya kemana? Akal pikirannya itu di mana? Saya mempertanyakan hal ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu ya. Sehingga kesimpulannya adalah, sebenarnya ada apa dari pembesar-pembesar NU, mulai dari Rois Am, kemudian Ketua PBNU bagian keagamaan, Kiai Fahru Rozi, kemudian Kiai Zulfa Mustafa, itu memiliki statement yang sama dengan menuduh orang-orang yang membahas nasab sebagai orang-orang yang memiliki gerakan-gerakan politik. Artinya di belakang pembahasan mengenai nasab ini ada unsur-unsur politik. Ya. Dan justru mereka malah membela kelompok-kelompok yang justru berbahaya untuk bangsa dan negara ini dengan membelokkan sejarah, dengan bersikap rasis kepada masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara. Ya, tentu hal ini adalah satu pertanyaan besar yang ada di dalam benak kita. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan khususnya tentang Kiai Zulfa Mustafa. Ya, mudah-mudahanlah beliau itu memiliki pemikiran yang cemerlang sebagaimana yang dimiliki oleh Kiai Haji Sahal Mahfud yang merupakan salah satu dari gurunya Kiai Zulfa Mustafa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.